Maaf sekali aku tidak melihat ada anak kecil tiba-tiba berlari keluar. Aku akan menanggung semua biaya pengobatannya. Jangan bicara itu sekarang, tidak ada gunanya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan anak ini? Apakah Anda keluarga pasien? Ya saya, Dok, cucu saya terluka parah. Saat ini diagnosis luka luar anak tidak terlalu parah, tapi ada pendarahan di dalam tubuhnya. Untuk mengendalikan pendarahan dalam harus segera dioperasi. Kalau tidak ada bahaya nyawa, ayo segera operasi. Operasi membutuhkan transfusi darah. Apa golongan darah cucu Anda? Saat ini kami tidak memiliki darah jenis itu di bank darah. Lalu bagaimana? Di mana orang tua anak? Ibunya sudah meninggal. Cepat panggil ayah anak itu. Kami juga akan meminta bantuan darah dari rumah sakit lain. Kalau ayah anak sudah datang, segera hubungi saya. Halo Bu. Dame Xiaozi kecelakaan dan sekarang di rumah sakit. Apakah parah? Dokter bilang harus dioperasi. Tapi Xiaozi golongan darah apa? Rumah sakit tidak punya darah itu. Dokter bilang kalau tidak ada darah itu, tidak bisa mengoperasi Xiaozi. Lalu bagaimana? Golongan darah Xiaozi memang sangat langka. Lalu bagaimana Dame? Aku sudah panik. Bu, jangan panik dulu. Bagaimana aku tidak panik? Kalau Xiaozi tidak selamat, aku harus bagaimana? Kalau dia ada apa-apa, aku tidak bisa hidup. Dame, Bu, jangan bicara yang tidak-tidak. Coba kamu telepon Wang Qing dan suaminya. Dame, jangan bikin ribut lagi. Sudah saatnya seperti ini. Ngapain telepon Wang Qing? Bukan sedikit kita sudah merepotkan orang? Bu, dengar aku, kamu harus segera telepon Wang Qing. Kalau kamu tidak telepon dan operasi tertunda, Xiaozi tidak akan selamat. Keluarga kita sudah banyak berhutang budi pada keluarga Wang. Aku bagaimana bisa malu lagi merepotkan mereka? Aku tidak bisa mengatakannya, Dame. Kamu tahu tidak? Xiaozi masih berhutang nyawa pada mereka. Dame. Apakah kamu dengar apa yang aku katakan? Bu, aku tidak punya waktu menjelaskan banyak hal sekarang. Kalau mau menyelamatkan nyawa Xiaozi, kamu harus segera telepon Wang Qing. Mungkin masih ada harapan kalau dia tidak mau. Kamu bilang itu pesan dariku. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Halo. Kemana pergimu? Bibi Peng, kau dan Xiaoxi kemana sebenarnya? Aku baru saja mencoba meneleponmu tapi tak tersambung. Cepat kemari, cepat. Dame bilang, kau dan Yin Jianping cepat kemari. Ada apa? Kalian sekarang di mana? Apakah ada masalah atau kalian bertemu dengan orang jahat? Dame juga bersama kalian kan? Xiaozi mengalami kecelakaan mobil. Dia sekarang berbaring di rumah sakit. Apa? Permisi. Maaf, aku harus angkat telepon ini. Halo. Kak Iwan, aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Apa kau tidak enak badan? Tidak, Xiaoxi tertabrak mobil. Sekarang dia sedang dirawat darurat di rumah sakit. Begitu ya, jangan khawatir. Aku akan segera datang. Jangan repotkan dirimu, kalau kau ada urusan lain kerjakan dulu. Hanya saja hatiku kacau, ingin bicara padamu. Tidak apa-apa, urusanku sudah selesai. Sayang, tunggu, aku jangan khawatir. Sampai nanti. Ayo pergi. Aimi, maaf, aku tidak bisa menemanimu makan malam. Anak temanku tertabrak mobil, aku harus pergi sekarang. Kak Iwan, apakah kau benar-benar harus pergi sekarang? Maaf, aku harus pergi. Kalau ada apa-apa kita bisa saling menghubungi lewat telepon. Tolong jaga Presiden Direktur baik-baik. Hari ini adalah hari pertamaku di Cina. Aku tidak punya satu teman pun di sini. Bagaimana bisa kau meninggalkanku begitu saja? Tenanglah, semuanya sudah diatur.
Bawa presiden direktur ke restoran favorit kita biasa oke. Maaf, selamat bersenang-senang. Kak Iwan, Presiden direktur. Wang Qing, semua ini salahku. Aku seharusnya tidak membawa Xiaozi meninggalkan peternakan, akhirnya sekarang dia Sekarang bukan waktunya membahas itu. Bagaimana kondisi Xiaoxi? sudah masuk ruang operasi. Bagaimana hasilnya masih harus menunggu. Jangan khawatir, Xiaoxi pasti tidak apa-apa. Siapa keluarga Xiaozi? Saya Apakah Anda ibu dari anak ini? bukan. Bank darah rumah sakit kami tidak memiliki golongan darah ini. Sekarang sedang mencari dari bank darah lain. Jadi untuk sementara tidak bisa melakukan operasi. Kondisi anak ini sekarang tidak baik. Mohon keluarga menandatangani surat keterangan kritis. Wang Qing, Bibi Peng, jangan panik. Xiaoxi pasti tidak akan apa-apa. Kita pasti bisa menemukan golongan darah ini. benarkah? Apakah ayah anak ini sudah datang? Belum. Rumah sakit sedang mengirim darah tapi bahan darahnya jauh dari sini. Mobil pengirim darah sekarang macet di jalan tol. Paling cepat 3 jam lagi baru sampai. Sekarang tergantung apakah darah ayah anak ini bisa digunakan. Tapi ayah anak ini tidak di sini, tidak ada cara lain. Tidak bisa ditunda lagi, benar-benar bisa membahayakan nyawa. Cepat hubungi saja. Tapi Wang Qing damai bilang, Anda dan Yin Jianping bisa menyelamatkan Xiaozi. Apa? Saya dan Yin Jianping? Kenapa dia bilang begitu? Dia bilang lewat telepon tadi, kalau Anda tidak ingin Xiaozi meninggal, cepat hubungi Wang Jing asal dia dan Yin Jianping datang. Xiaozi pasti akan selamat. Dia kok bisa bilang begitu? Saya golongan darah A, Jianping golongan darah O. Bagaimana mungkin kami bisa menyelamatkan Xiaoxi? Benar juga, tapi saya juga tidak tahu. Pokoknya Damei bilang begitu, dia bilang begitu. Damai ini kok bisa? Xiaozi kita kasihan. Sejak kecil tidak ada ayah yang sayang, tidak ada nenek yang sayang. Ikut saya di kota Wutong juga banyak menderita. Tadi Anda bilang dari mana? Kami dari kota Wutong. Damai dulu perawat kebidanan khusus menangani persalinan. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit apa, Jian? Saya pernah bekerja di beberapa rumah sakit, tidak hanya di kebidanan. Saya sebenarnya juga punya anak perempuan. Kalau bukan karena keluarga suami saya ingin anak laki-laki. Lalu anak perempuan Anda? Meninggal turun paling manis. Tidak apa-apa. Patuh, Anak masih kecil kok. tidak kecil lagi, bulan depan tanggal 5 sudah 6 tahun. Xiaoxi lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Benarkah? Kebetulan sekali. Kalau begitu kita bisa merayakan ulang tahun bersama nanti. Bibi Peng, kamu pernah bilang sebelumnya. Damai pernah bekerja sebagai perawat. Benarkah? Ya, Dia pernah bekerja di rumah sakit Jianan kan? ya benar. Kamu di mana? Di luar ada apa? Sekarang bisa datang ke rumah sakit? Kamu dengar? Ada apa? Sekarang ada anak yang dalam bahaya. Butuh transfusi darah. Hanya golongan darahmu yang cocok untuknya. Golongan darahku cocok untuknya? Apa maksudnya? Situasinya mungkin agak rumit. Kamu datang mungkin baru bisa mengerti. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sekarang aku ada urusan, aku benar-benar tidak bisa datang. Yin Jianping, bukankah kamu selalu mencari anak kita? Kalau aku bilang, anak ini mungkin ada hubungannya dengan kita. Tidak mungkin. Kamu datang baru tahu mungkin atau tidak.
Aku mohon. Rumah sakit mana? Dia tidak akan datang. Aku sudah tahu dia tidak akan datang. Dia sudah bilang akan datang, kita tunggu saja. Ayah anaknya belum datang? Belum. Anak yang mana? Terima kasih Tuan Yin. Xiaozi kita bisa diselamatkan. Xiaozi. Kamu minta aku untuk mentransfusikan darah ke Xiaozi. Anak yang kamu bilang di telepon itu dia ya? Ya. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku harap kamu tidak menyesal. Apa yang ingin kalian bicarakan nanti saja, sekarang ikut aku untuk tes darah. Baiklah, sudah datang juga tapi Wang Qing. Aku mentransfusikan darah ke anak ini semata-mata untukmu. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Yin, terima kasih. Bai Yifei, Masih ada yang perlu diperintahkan Presiden. apakah kamu tidak ikut dengan saya? Saya akan memarkir mobil dan menunggu di dalam mobil ini aturannya. Bos Yo menyuruhmu untuk merawat saya. Ini pekerjaan berani, kamu tidak melakukannya. Baiklah, silakan masuk dulu, saya akan segera menyusul setelah memarkir mobil. Dokter, tolong selamatkan Xiaozi bagaimanapun caranya. Tidak masalah berapapun biayanya. Tenang, kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Laporan tes sudah keluar. Darah Mr. Yin Jianping tidak bisa ditransfusikan ke pasien. Tidak, keluarga kami damai bilang bisa. Dokter, mengapa tidak bisa digunakan? Mr. Yin Apaka and Dan Wang Xiaoxi. Apakah memiliki hubungan keluarga langsung? Tentu saja tidak, bagaimana bisa kamu bertanya seperti itu? Tapi dari laporan tes ini, kalian seharusnya memiliki hubungan genetik seperti ini. Jika darah ayah mengandung heterozigot, maka dalam darah keluarga langsungnya seharusnya ada homozigot. Jika dicampur dalam tubuh manusia, sangat mungkin menyebabkan masalah antigen jaringan. Jika parah bisa menyebabkan kematian. Kalian tepat sesuai dengan kondisi ini. Jadi darahmu tidak bisa digunakan. Apakah kalian tidak salah? Saya sudah memeriksa berkali-kali, pasti tidak salah. Jianping, tidakkah kamu merasa aneh? Mengapa golongan darahmu dan Xiaozi sama? Apa mungkin dia? Kalau tidak percaya, bisa dilakukan tes DNA. Baik, saya akan melakukan tes DNA. Dokter, Baik, segera lakukan operasi. Wang Qing, apa yang sebenarnya terjadi dengan Xiaozi? Sekarang mungkin saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Semuanya mungkin harus menunggu sampai hasil tes keluar. Mr. Yin, bagaimanapun juga, saya ingin berterima kasih padamu. Terakhir kali Xiaozi membuat masalah besar. Saya belum sempat meminta maaf padamu. Hari ini kamu datang. Saya benar-benar berterima kasih atas kebaikanmu. Yin Jianping, kamu di mana? Di tempat teman. Teman yang mana? Kamu tidak kenal. Saya ada hal yang perlu dibicarakan, cepat kembali. Bagaimana kabar Wang Qing Xiaozi? Masih dalam proses resusitasi. Aku akan melakukan tes DNA.
Bagaimana kabar dari dokter? Operasi berjalan lancar, sekarang dipindahkan ke ruang observasi untuk observasi. Nanti akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Wang Qing sekarang sudah baik. Bibi Peng, kamu sudah lelah seharian. Minta Kak Iwen mengantarmu pulang dulu untuk istirahat. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Dodo sendirian di rumah, aku agak khawatir. Takut Tiani tidak bisa mengurus semuanya. Malam ini aku yang akan menemani Xiaoxi. Dan kalau aku di sini, jika ada apa-apa akan lebih mudah. Kebetulan Kak Iwen ada di sini, bisa membantumu membawa barang-barang pulang dulu. Baiklah, tapi apapun yang terjadi pada Xiaoxi, kamu harus memberitahuku. Aku akan Dodo sendirian di rumah. Aku agak khawatir, takut Tiani tidak bisa mengurus semuanya. Malam ini aku yang akan menemani Xiaoxi. Dan kalau aku di sini, jika ada apa-apa akan lebih mudah. Kebetulan Kak Iwan ada di sini, bisa membantumu membawa barang-barang pulang dulu. Baiklah, tapi apapun yang terjadi pada Xiaoxi, kamu harus memberitahuku. Aku akan. Baiklah. Bibi Peng, bisakah kamu memberitahuku? Apa sebenarnya yang Damai katakan padamu? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bilang, aku tidak ingat lagi. Bantu aku mengantar Bibi Peng pulang dulu. Apa yang ingin dibicarakan kita bicarakan besok saja. Baiklah, kamu hati-hati sendiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Halo Bu Damai. Xiaoxi sudah baik-baik saja. Damai? Aku mau tanya. Xiaoxi, apakah Xiaoxi anaknya Wang Qing? Bu, kenapa kamu menanyakan ini? Apa yang kamu katakan di telepon membuat hatiku tidak tenang. Aku tidak nyaman, bukan Bu? Kalau kamu ingin ada yang merawatmu di hari tua, jangan tanya-tanya lagi. Bisakah aku tidak bertanya? Kamu bilang hanya mereka yang bisa menyelamatkan Xiaoxi. Mereka sudah datang, aku jadi bingung. Dokter bilang mereka sudah melakukan tes DNA. Dokter juga bilang kalau hasil tesnya keluar, mereka adalah satu keluarga. Mama. Ya Tuhan, damai-damai. Kamu beritahu aku. Apa ini perbuatanmu? Mama, apa yang kamu bicarakan? Aku semakin tidak mengerti. Jangan pura-pura tidak tahu, jawab dengan jujur. Jawab pertanyaan ini, bukan kamu yang mengeluarkan kebenaran ini. Bisa apalagi bisa merawatmu atau memberimu uang. Kamu ini anak, kenapa kamu tidak punya hati nurani? Aku beritahu kamu, kamu mencuri uang Wang Qing. Aku belum menghitung denganmu. Itu Damai. Aku hanya meminjamnya, nanti kalau ada uang aku akan kembalikan. Aku tidak mengerti, kamu masih muda. Untuk apa kamu butuh uang sebanyak itu? Kamu ini anak, kenapa kamu tidak membuat mama tenang? Aku bermain saham dan rugi, kamu tahu kan? Kalau tidak, aku tidak akan mengambil uang Wang Qing, kamu tahu. Kamu tidak seharusnya mengambil uang siapapun, apalagi uang Wang Qing. Kamu pernah memikirkan aku? Kamu membuatku. Kamu membuatku malu bertemu Wang Qing. Jangan berkelit dengan aku. Cepat kemari, aku mohon. Jelaskan semuanya baik. Aku tidak mau. Kalau kamu mau jelaskan, kamu sendiri yang pergi. Kalau kamu tidak mau punya anak seperti aku, sekarang ketuk pintu mereka. Dan jelaskan semuanya. Damai-damai.
Ini bolamu. Bolamu mengenai anak kecil, kamu harusnya minta maaf. Cari mama aku untuk bicara denganmu. Wang Qing, Xiaozi, dan mama aku. Semuanya tergantung padamu. Tolong kamu. Tenang saja. Aku janji apa yang aku janjikan pasti akan kulakukan. Terima kasih. Budimu yang besar. Aku akan balas di kehidupan selanjutnya. Selamat ulang tahun Mama Wang Qing. Ini untuk Dodo. Terima kasih Xiaoxi. Halo. Bagaimana Xiaozi? Operasinya berhasil. Dokter bilang beberapa hari lagi seharusnya bisa keluar dari rumah sakit. Dokter bilang aku punya hubungan darah dengan Xiaozi. Aku ingin menyelidiki ini sendiri. Mau cari di mana? Rumah sakit tempat kamu melahirkan dulu. Aku sudah ke sana. Tempat itu sudah lama dibongkar. Aku pernah baca ini di internet. Tapi aku yakin pasti ada orang yang tahu petunjuknya. Baiklah, begitu dulu. Halo. Kamu diam-diam ngapain sih? Tiba-tiba ingat ada urusan di kantor, mau telepon Livang. Takut ganggu tidurmu. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah, apapun yang aku lakukan kamu selalu curiga. Keluarkan HP-nya biar aku cek. Kapan aku pernah cek HP kamu? Kalau kamu tidak bersalah, kenapa takut aku cek? Itu privasiku. Antar suami istri apa sih privasinya? Tidak boleh. Keluarkan dong, takut apa? Tengah malam begini tidak tidur ribet APA lagi. Ia lihat kalian begini tidak takut ganggu tetangga. Dia tengah malam diam-diam tidak tahu telepon siapa. Dan tidak mau aku ceknya. Aku tidak melakukan hal yang salah padamu. Kalau memang tidak ada apa-apa, biarkan dia lihat saja. Iya, kalau Huli mau lihat ya kasih lihat dong. Kamu tengah malam telepon Wang Qing ngapain? Wang Qing di rumah sakit. Bukan dia Dodo kecelakaan. Kecelakaan. Tapi tidak apa-apa, hanya luka ringan. Dia di rumah sakit mana? Besok aku harus ke sana. Baiklah, ada apa-apa besok saja, dulu tidur dulu. Kamu bilang Wang Qing ini gimana sih jaga anak? Bibi Peng, kenapa kamu? Kamu goreng telur banyak yang gosong. Mau kasih makan siapa? Aku benar-benar linglung. Iya, Wang Qing dan Xiaozi tidak ada. Kemarin kamu kurang tidur ya? Tidak kok, baik-baik saja, kamu makan saja. Tiani, hatiku sedih. Aku bersalah pada Wang Qing. Bibi Peng, kalau kamu tidak bawa Xiaozi pergi, tidak akan terjadi hal seperti ini. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, makan dulu. Nanti setelah kamu makan, ke rumah sakit ganti jaga biar Wang Jie bisa istirahat. Oke? Bibi Tiani. Aku juga mau ikut ke rumah sakit lihat Xiaozi. Tapi Bibi Tian masih harus urus bisnis. Ayo nenek yang nemenin kamu gimana? Oke Nenek Peng, ayo cepat bawa aku. Oke. Bibi Peng, kamu kenapa? Kepalaku pusing banget. Kalau gitu kita ke rumah sakit, nggak usah.
Mungkin aku istirahat bentar aja udah sembuh. Kalau gitu kamu istirahat di rumah aja, aku yang bawa ke rumah sakit. Ya udah. Kalau gitu restorannya gimana sebelum aku pergi? Aku kasih tahu ke koki sama pelayan, mereka pasti tahu harus ngapain. Tunggu aja sampai tutup baru balik buat bayar. Nanti kalian balik, aku ganti jaga. Oke, pulang ganti baju dulu. Ayo kita berangkat. Oke. Apa ini memang takdir? Membuat aku dan anakku berdekatan tapi tak bersua, saling kenal tapi tak saling mengenal. Mama, Xiaoxi, mama di sini, mama di sini. Mama. Xiaoxi, kamu sadar. Bagus banget. Mama Wangking, aku nggak mau pulang kampung. Aku mau sama mama terus. Sama-sama. Mama nggak akan biarkan kamu pergi. Lukanya masih sakit. Xiaoxi anak laki-laki. Anak laki-laki harus kuat ya. Tahu. Siapa yang datang? Xiaozi. Xiaoxi baru operasi, kamu geraknya pelan-pelan ya. Nanti kena lukanya dia sakit. Teddy berku pinjamkan. Dulu waktu aku sedih. Teddy bear ini yang nemenin aku tidur. Aku nggak mau ditemenin teddy bear. Ini buat kamu takut kamu sakit. Aku nggak takut sakit, aku anak laki-laki. Wang Jie, aku mau ngomong sama kamu. Kalian berdua duduk yang manis di sini. Lukamu masih sakit. Apa ada yang bisa aku bantu? Kak Wang, tadi malam aku mendengar Bibi Peng menelepon Damai. Dia bertanya apakah Xiaozi anakmu. Apakah Xiaozi benar-benar ada hubungannya denganmu? Saat ini aku juga tidak terlalu yakin, tapi kemarin saat dokter memeriksa darah Jianping, mereka sangat yakin bahwa mereka adalah kerabat dekat. Jika dokter sudah mengatakan begitu, pasti ada hubungannya. Tapi Jianping tidak percaya. Dia akan menunggu hasil tes DNA. Astaga. Menurutku sebenarnya tidak perlu tes DNA. Barusan aku melihat Xiaozi dengan cermat. Memang benar dia mirip Yin Jianping. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Pada saat kita berdua sedang dalam masa sulit, lautan bergelombang dan gunung berputar, ternyata mereka benar-benar bersatu. Tadi malam aku terus memikirkan. Kau tahu Dodo dan Xiaoxi? Mereka berdua lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Damai pernah bekerja sebagai perawat di rumah sakit Jianan. Pengolahan. Bibi Peng mengatakan bahwa Dahuan dulunya juga punya anak perempuan. Hanya saja keluarga suaminya tidak menyukainya. Gadis itu? Mereka bilang sudah meninggal. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tianni, aku pikir. Ini Kak Iwen. Wang Qing, maafkan aku. Kantor pusat di Amerika telah mengirimkan seorang CEO eksekutif. Aku akan sibuk menemaninya akhir-akhir ini. Mungkin aku tidak bisa bertemu denganmu beberapa hari ini. Jagalah dirimu baik-baik. Apa maksudmu dengan menjaga diri baik-baik? Seolah-olah kita akan berpisah. Aku mengerti, tenang saja. Aku akan menjaga diriku sendiri dan kau juga harus menjaga kesehatanmu. Fokuslah pada pekerjaan dan jangan khawatirkan aku lagi. Melihat kalian begitu mesra, aku benar-benar iri.
Dasar Damai, bahkan teleponku saja tidak diangkat. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Harus ada solusi. Baiklah, baiklah, aku akan segera mengantarkan barangnya padamu. Bibi Peng. Apa ada masalah? Apakah aku harus membawamu ke rumah sakit? Tidak usah, aku tidak apa-apa. Aku ada urusan. Kamu ini ada masalah atau enggak sih? Ada apa, bilang aja sama aku. Aku mau minta tolong, bisa nggak kamu telepon anakku Damai? Damai itu yang waktu itu narik Xiaoxi bareng naik mobilku. Iya, kamu telepon dia. Bilang aja mamanya sakit parah. Kalau dia nggak datang, dia mungkin nggak bakal bisa ketemu aku lagi. Kamu ini cuma mau nakut-nakutin dia atau beneran? Aku cuma mau nakut-nakutin dia. Batu ini ngerem di hati aku. Kalau dia nggak datang, aku nggak bakal berani ketemu orang lagi. Kamu bantu aku nggak? Oke, kamu telepon ke nomor ini. Aku yang telepon. Terima kasih. Ini Peng Damai. Iya, aku. Kamu kok nggak berbakti banget sih? Mamamu udah sakit parah, kamu nggak peduli. Telepon aja nggak diangkat. Kamu siapa? Aku yang waktu itu. Kamu bawa Xiaoxi naik mobilku Li Guangsheng. Oh, kamu ya? Kamu kalau masih punya hati, cepetan datang lihat mamamu. Mamaku kenapa kemarin kan masih baik-baik aja. Udah tua begini. Hari ini ada, besok nggak, siapa yang tahu. Dia sekarang. Mamamu sekarang kena serangan jantung, kalau kamu nggak datang. Kamu nggak bakal ketemu dia lagi. Oke, dokternya datang, aku tutup ya. Pak Li, terima kasih banyak. Sekarang aku bisa tenang, aku buruan ke restoran. Kamu beneran nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, terima kasih ya. Halo dokter, aku mau tanya tempat ini. Dulu kan rumah sakit Jianan ya? Ada, tapi udah lama dibongkar. Anda tahu pindah kemana? Ini nggak tahu, tapi beberapa bulan lalu ada cewek juga nanya. Rumah sakit ini pindah kemana? Dokter, Anda tahu nggak ada yang tinggal di sekitar sini? Dulu kerja di rumah sakit Jianan, dokter atau perawat? Ini nggak tahu. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Gimana, enak nggak? Enak. Ayo. Malu-malu sudah besar masih minta disuapin. Malu-malu sudah besar masih bawa boneka beruang. Lagian sekarang aku kan lagi sakit. Mau aku suapin nggak? Nggak mau, aku sudah dewasa. Din. Papa. Nakal, papa mau bicara sesuatu dengan mama dulu ya. Nanti main sama kamu ya, Wangking, aku mau bicara sesuatu denganmu. Tianni, tolong jaga dua anak ini dulu ya. Buru-buru memanggilku apa sih sebenarnya? Tentang Xiaoxi. Apa pendapatmu tentang ini? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Meskipun aku tahu rumah sakit itu sudah tidak ada. Tapi pagi-pagi sekali aku tetap pergi ke kota kecil itu. Berharap bisa menemukan beberapa petunjuk.
Tapi tak dapat apa-apa. Saat aku tahu Dou bukan anak kandung kita, aku langsung berpikir pasti terjadi kesalahan di rumah sakit waktu itu. Aku sudah pergi ke kota kecil itu, tapi rumah sakitnya sudah dirobohkan beberapa tahun lalu. Aku tahu. Pemilik toko obat Tiongkok itu ingat padamu. Tapi yang tidak aku duga adalah, aku pergi jauh-jauh untuk mencari seseorang yang tahu. Ternyata orang itu ada di dekat kita. Bibi Peng. Bukan putri Bibi Peng Dame. Bibi Xiaozi. Dulu dia adalah perawat di rumah sakit Jianan dan bekerja tepat di ruang bersalin. Lalu kenapa dia melakukan ini? Karena kita melahirkan anak laki-laki, adiknya melahirkan anak perempuan, keluarga suaminya tidak puas. Kenapa dia bisa begini? Apakah dia tidak tahu ini melanggar hukum? Tidak bisa, aku harus melaporkannya. Jika aku yakin Xiaozi benar-benar anak kita, aku akan menggunakan semua cara hukum untuk mengambilnya kembali. Apa maksudnya ini, apa-apaan dia? Sebenarnya semalam, aku juga sudah memikirkan hal ini semalaman. Belum bicara soal hukum. Anak kita bisa kembali kepada kita. Itu sudah sangat beruntung dalam ketidakberuntungan. Tapi bagaimana selanjutnya? Bagaimana dengan Dou? Kembalikan pada Bibi Peng? Selain secara emosional saya tidak bisa menerimanya. Yang paling penting saya khawatir Dou akan terluka. Dia masih anak-anak dan masih sangat kecil. Harus menghadapi kenyataan yang bahkan orang dewasa pun tidak bisa terima. Ini benar-benar kejam baginya. Mari kita cari Bibi Peng dulu. Tanyakan padanya tentang situasinya. Kamu mondar-mandir di depan saya membuat kepala saya pusing. Kalau begitu saya pergi ya. Oh ya, sekalian belikan saya kecap asin. Belilah sendiri, saya akan main catur dengan Lau Liu. Mungkin kapan-kapan baru pulang. Tidak bisa diandalkan sama sekali. Jianping Dou dirawat di rumah sakit, saya ingin menjenguknya. Rumah sakit mana? Ayah, apa yang Anda katakan? Sinyal saya di sini tidak bagus, tidak jelas mendengarnya. Saya tanya Dou dirawat di rumah sakit mana? Ayah, sinyal saya di sini sangat buruk. Bagaimana kalau begitu, tunggu sinyal saya stabil, baru saya telepon Anda lagi ya. Kenapa kamu bilang ke ayah bahwa Dou yang dirawat di rumah sakit? Tidak berani bilang Xiaozi. Kalau tidak, keluarga pasti akan kacau. Mereka masih belum bisa menerima Xiaoxi. Ya ayah. Wang Qing Dou dirawat di rumah sakit. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Dia sudah tidak apa-apa lagi. Saya ingin menjenguknya, boleh? Tidak usah, dia akan segera keluar dari rumah sakit. Saya hanya ingin menjenguknya. Kamu beritahu saya rumah sakit mana saja. Benar-benar tidak merepotkanmu. Ayah, sinyal saya di sini tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau saya telepon Anda nanti? Apa sinyalmu juga tidak bagus? Apakah kamu bersama Jianping? Apa yang Anda katakan? Saya akan telepon Anda nanti. Ayah dahulu ya. Apa-apaan ini? Restoran Vanilla, halo. Halo, apakah Wang Qing ada? Dia tidak ada, dia di rumah sakit merawat anak. Di rumah sakit mana? Dou, bisakah kamu tidak usah ribut?
Xiaozi lelah, dia butuh istirahat. Xiaozi, kamu lelah. Tidak, saya tidak lelah. Tante Tiani, Xiaozi bilang dia tidak lelah. Bisa nggak kamu istirahat sebentar? Kalau kamu nggak nurut, aku langsung bilang ke mamamu. Nggak nurut nanti dipukul pantatnya. Paman Yin, kenapa kamu datang? Aku datang untuk melihat Doudou. Kakek, kamu lihat apa? Kamu nggak terluka kan? Enggak, Xiaozi yang terluka. Wang Qing mana? Dia pergi dengan Yin Jianping. Pergi kemana? Mereka pergi urus sesuatu, sebentar lagi balik. Dua orang ini kerja sama bohong aku. Paman Yin, mungkin kamu salah paham. Apa yang salah paham? Aku udah bilang sama Jianping. Anak keluarga Yin nggak boleh main sama anak yang nggak berpendidikan. Nanti jadi jelek semua. Doudou, ayo ikut kakek pulang. Yanggam pergi. Aku nggak mau pulang, aku mau temani Xiaozi kakek. Paman Yin, aku rasa nggak perlu begitu. Keluarga Yin nggak menyambut Doudou. Huli, yang kamu bilang, kalau dia berani sentuh satu helai rambut. Aku bilang aku langsung suruh, dia pindah, kamu nggak usah khawatir. Ayo pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Paman Yin, Paman Yin. Gimana ini? Jianping, Jianping. Aku tahu sekarang kamu pasti nggak bisa tenang. Tapi tolong janji sama aku apapun yang nanti kamu tanya, harus tetap tenang. Aku tahu yang harus datang nggak bisa dihindari. Maaf, Bibi Peng, maaf sama kalian. Maaf sama kalian, cepat bangun. Apa sih ini, aku yang minta maaf? Ada apa? Ayo berdiri ngomong baik-baik. Aku tanya sekarang, aku ada yang mau tanya. Aku harap kamu bisa jawab jujur. Kamu bilang, kenapa Xiaozi jadi cucu kalian? Ini kenapa sih? Dahuan suaminya Wang Jun. Selalu pengen punya anak laki-laki. Dahuan kira udah kasih dia anak laki-laki. Bisa hidup tenang. Tapi nggak nyangka. Damei kasihan sama kakaknya yang selalu menderita. Jadi dia ganti sama bayi laki-laki. Tapi tidak menyangka ternyata anak kalian. Kakaknya kasihan, siapa yang kasihan sama kita? Kalian tahu apa yang sudah kalian lakukan? Seluruh keluarga hancur, kalian tahu nggak? Damei mana, dia mana? Aku telepon dia nggak diangkat. Aku benar-benar nggak ada cara, aku minta tolong Bos Li telepon dia. Bilang aku sakit, suruh dia cepat datang. Tapi aku benar-benar nggak tahu dia datang atau nggak. Aku sebenarnya baru tahu ini. Wang Qingin, aku minta maaf sama kalian. Minta maaf buat apa? Bisa bikin Xiaozi sembuh langsung, nggak bisa bikin aku dan Wang Qing rujuk lagi nggak? Kalian sudah ngapain aja sih? Jianping. Bibi Peng, aku lihat hal-hal ini. Mungkin harus tunggu Damei balik dulu baru bisa jelas. Aku kasih tahu Damei ini harus aku temukan. Dia kalau berani sembunyi, aku bakal laporin dia. Jianping. Bibi Peng, udah nggak usah nangis. Kamu pulang dulu, istirahat yang baik, urusan di sini serahkan sama aku. Nangis apa sih, cepat pergi. Jianping. Aku yakin Damei pasti bakal balik. Sekarang yang paling penting. Mungkin harus urus Xiaozi dulu. Sudah makan. Cepat makan. Balik. Aku yang bawa dia balik. Kamu pikir nggak kasih tahu rumah sakit mana? Aku nggak bisa cari orang.
Dodo, lukamu nggak apa-apakan. Makan. Luka baru sembuh, makan daging yang banyak. Ayo nak, makan yang banyak. Terima kasih, Ayah. Lihat kan, baru kelihatan seperti keluarga. Jianping sambil ibu kamu mandi. Di dalam cuma kita berdua, kamu jujur sama aku. Kenapa kamu bohong bilang yang kecelakaan itu? Aku takut Huli tahu aku pergi lihat Xiaozi nanti nggak habis-habis. Memang kalau aku tahu, aku senang. Kamu jangan lupa. Xiaozi yang bikin istri kamu keguguran. Ayah punya prasangka sama Xiaozi. Asal-usul Xiaozi belum jelas. Jangan dulu bilang takut mereka nggak terima. Sebenarnya Xiaozi juga nggak sengaja. Lagi pula dia tinggal sama Wang Qing selama ini. Seperti keluarga. Kapan kamu mulai peduli lagi sama Wang Qing? Sebenarnya aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu tahu? Aku tahu kamu mau balikan sama Wang Qing. Tapi sekarang bukan waktunya. Lagian Wang Qing belum tentu mau. Jangan lupa Huli masih di rumah kita. Kamu harus bisa menangani hubungan ini dengan baik. Aku tahu ayah, aku akan kasih kamu. Bukan cuma aku tapi juga yang lain. Aku mengerti. Bagus kalau kamu mengerti. Ternyata keteguhanmu memang benar. Kita pasti akan dapat proyek besar. Untung ada kamu gabung, kalau cuma aku sendiri. Bagaimana mungkin bisa selesai? Kita berdua gak perlu sungkan-sungkan. Ini awal yang bagus, percaya, kita akan semakin baik ke depannya. Semakin lancar. Bos Yo, orang yang langsung datang. Silakan. Manajer Umum Grup IMEI Mr. Youka Iwen. Ini partner kami. Yin Jianping. Salam kenal. Ini CEO eksekutif kami, Aimi. Halo. Halo, senang berkenalan dengan kalian. Duduk. Kalau gitu kita tanda tangan kontrak ya. Kok bisa dia? Siapa yang kamu maksud? Youka Iwen, dia mantan kekasih Wang Qing. Kok bisa kebetulan banget ya? Jianping kakak. Kok kamu bisa ada di sini? Aku sudah pindah jalur. Bei yang memperkenalkan aku ke perusahaan IMEI. Sekarang aku asisten khusus Bos Yo. Kalian berdua kesini buat apa? Kami kesini buat tanda tangan. Kami cuma mau berdiskusi soal bisnis. Jianping kakak ke depannya, kalau ada apa-apa, langsung aja cari aku, kita kan saudara. Oke, kalau gitu kita duluan ya. Dadah. CEO. Kamu kenal Mirka? Kenal yang pakai baju putih itu. Mantan suami Wang Qing, Yin Jianping. Ya sudah, kamu kembali kerja dulu aja. Kalau saja aku tahu Youka Iwen ini adalah general manager dari AMIE Cina, proyek ini gak akan aku ambil sama sekali. Aku malah merasa dia orangnya baik lagi pula.
Kami juga cari uang pakai kemampuan sendiri. Pokoknya ini bikin aku gak nyaman. Kamu juga jangan ngeluh, aku malah khawatir sama bayi V itu. Aku pernah berurusan sama dia, semoga dia gak bikin masalah aja. Dia bisa apa sih? Apalagi kita udah tanda tangan kontrak. Gak usah mikirin itu lagi. Pokoknya sekarang kita harus bangkit lagi. Ini satu-satunya jalan. Kerjain aja sesuai kontrak tepat waktu. Semakin dipikirin semakin gak enak. Ya udahlah, aku cuma ngomong doang. Kamu bilang bos Yo itu lihat kamu. Apa perasaannya sama kayak kamu? Mungkin iya. Ya udah, sekarang Amie lagi lihat performa kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah buang semua pikiran negatif. Fokus aja. Halo, Apakah Anda Bapak Kim Jianping? ya saya. Laporan tes DNA Anda sudah keluar. Ada 99,99% kemungkinan hubungan darah. Oke, saya tahu. Ada apa? Aku mau ke rumah sakit dulu, nanti aku telepon kamu. Ya kamu pergi aja. Akhirnya aku tahu kenapa kamu kerja sama Li Ganjianing. Kenapa menurutmu? Kamu itu sangat dermawan. Gak cuma mantan pacar kamu yang kamu urus. Mantan suami mantan pacar kamu juga kamu urus. Maksud kamu apa? Sepengetahuanku Yin Jianping itu mantan suami Wang Qing. Kamu gak tahu. Aku juga baru tahu hari ini, partner Zheng Lifang itu Yin Jianping. Tapi jujur aja, software yang mereka desain lebih bagus dari perusahaan lain. Kamu juga tahu. Kenapa aku kerja sama Li Bei Jianying? Apa kamu curiga sama keputusan aku? Gak kok. Aku cuma mau ingetin kamu. Jangan terlalu banyak campurkan perasaan pribadi. Kamu gak tahu aku orangnya kayak gimana. Kamu pikir aku orang yang nepotisme? Kalau begitu kamu cabut saja kontraknya. Kamu cari perusahaan lain untuk kontrak, oke? Bos, apa kita kejar bos Yo kembali? Tidak perlu saya tahu sifatnya. Sepertinya dia benar-benar marah. Tidak menyangka reaksinya sebesar ini. Saya ada ide. Ada apa sih datang di siang bolong? Tidak perlu kerja. Tidak cuma mau lihat kamu. Dari wajahmu saja sudah ketahuan bohong. Pasti ada sesuatu. Katakan ada apa? Yin Jianping ada telepon kamu. Tidak ada apa dia cari kamu. Ini urusan kerja. Wang Qing, kalau nanti saya dan Yin Jianping ada konflik dalam pekerjaan, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi. Kamu harus percaya saya, oke? Kamu ngomong apa sih, saya tidak mengerti. Kalian pasti berantem lagi. Mama mana? Bibi Peng, Ada apa? Damai? Damai, akhirnya kamu datang. Mama, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu bohong bilang kamu sakit? Bikin saya buru-buru datang. Kalau tidak bilang sakit, kamu mau datang. Damai? Kalau hari ini kamu berani pergi dari sini, jangan salahkan saya tidak mengakui kamu sebagai anak. Bibi Peng, Kita tidak akan bertemu lagi. damai soal kamu ambil uang saya. Saya bisa maafkan, tapi hari ini
Kamu harus jujur bilang pada saya. Kenapa dulu kamu tukar anak saya? Kamu istirahat dulu di sini, tunggu tempat tidur di ruang rawat kosong. Baru saya antar kamu ke sana, terima kasih. Kakak. Kak, semua urusan sudah saya selesaikan. Kamu ngomong apa, urusan apa? Pelan-pelan. Kalau kakak ipar lihat kamu bawa anak laki-laki pulang, pasti senang sekali. Kamu ngomong apa, anak laki-laki? Saya jelas-jelas melahirkan anak perempuan. Aku sudah mengganti anakmu. Ini melanggar hukum, tidak boleh dilakukan. Jangan khawatir, kakak ibu anak laki-laki ini lahir pada waktu yang sama denganmu. Saat itu dia sulit melahirkan dan menjalani operasi sesar dengan anestesi. Tidak ada yang memperhatikan di ruang bersalin. Aku memanfaatkan kesempatan saat membersihkan untuk menukar gelang kedua anak ini. Jangan khawatir, tidak ada yang melihat. Kamu yakin tidak ada yang melihat? Damai ini bisa dipenjara, kamu tahu. Tidak kok kakak, saat itu tidak ada yang menyadari. Tapi hanya kita berdua yang tahu hal ini. Bahkan ibu tidak boleh tahu, kamu harus jaga rahasia ini untukku. Jangan khawatir kakak. Tidak apa-apa. Aku melakukan ini semua untuk kakakku. Semuanya salahku. Semuanya untuk kakakmu. Semuanya salahmu. Sudah habis. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Kamu tahu kamu telah menghancurkan dua keluarga. Kamu telah mengubah nasib dua anak. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Wang Qing. Maaf. Saat itu aku benar-benar tidak memikirkan banyak hal. Apalagi tidak menyangka akan ada hari ini. Kalau tidak dipukuli pun aku tidak berani melakukan ini. Salah 100, salah 1000, semuanya salahku. Aku tidak mendidik anak dengan baik. Aku minta maaf padamu, aku minta maaf padamu. Bukan semuanya salahku sendiri. Anak itu aku yang menukarnya. Gagasannya aku sendiri yang mengambil. Aku mohon pada kalian jangan libatkan ibuku. Meskipun aku bisa memaafkanmu, tapi aku tidak tahu apakah keluarga Yin akan memaafkanmu. Tiani, tante main dengan Kuyuk. Tapi aku tidak bisa main. Kamu sudah dewasa kok masih tidak bisa main ini. Kalau begitu ajari aku ya boleh. Pergi ambil air dulu. Pak Yin, kakak Wang tidak ada. Tapi sebentar lagi dia Aku akan datang untuk menggantikanku. melihat Xiao Zi. Kamu lihat aku ngapain, aku bukan siapa-siapa bagimu. Xiao Zi, ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Kalau begitu kalian bicara dulu, aku pergi lihat apakah kakak Wang sudah datang. Tante Tian, jangan pergi dong. Xiao Zi, kamu harus dengar kata. Sehabis ini aku akan kembali.
Xiaozi, dengarkan aku. Aku adalah ayahmu. Kamu bohong. Benar, aku benar-benar ayahmu. Waktu kamu baru lahir, kamu dibawa orang lain. Kalau tidak percaya, kamu bisa. Aku tidak mau dengar kamu bohong, aku tidak suka kamu. Dengarkan aku tahu kamu sulit menerima kenyataan ini, tapi memang begitu. Aku benar-benar ayahmu. Kamu bukan. Pergi, aku benci kamu. Xiaozi, kenapa? Mama Wangking, cepat tolong aku, suruh dia pergi. Jianping, kamu keluar dulu sebentar. Nanti aku akan cari kamu. Mama Wangking, jangan pergi. Aku mau cari nenek. Nanti mama suruh nenek datang lihat kamu ya. Baik. Xiaozi, mulai hari ini Mama Wangking jadi mama kandungmu ya. Mama kandung. Kemana perginya? Tidak perlu bilang. Pasti cari Wangking kan? Ia tidak hanya cari Wangking, tapi juga cari Xiaozi. Anak liar itu bikin aku keguguran, kamu masih mau lihat dia. Kamu sengaja mau bikin aku marah ya? Kenapa sih baru pulang sudah ribut? Ribut lagi, keluar sana ributnya. Memang kenapa kalian? Tidak bisa kecil suaranya, Doudou masih tidur. Bukan aku mau ribut. Dia sengaja bikin aku marah. Mama papa tahu tidak? Jianping selain diam-diam mencari Wangking di belakangku, dia bahkan cari Xiaozi itu. Anak liar itu jahatnya. Dia bikin aku keguguran. Bikin aku tidak bisa jaga keturunan keluarga Yin. Jianping malah lihat dia. Dia benar-benar mau bikin aku marah. Jianping, Huli itu benar. Kenapa kamu pergi menemui anak itu? Lagi pula kamu sudah menikah lagi. Masih mau ketemu sama Wangking buat apa? Mama, papa. Aku mau kasih tahu kalian sesuatu. Apa itu? Cucu kalian yang sebenarnya sudah ketemu. Xiaozi itu cucu kalian yang sebenarnya. Ini surat tes DNA. Cepetan ini. Ini beneran. Bukan ini. Kok bisa gini ya si Xiaozi? Xiaozi kok bisa jadi cucu kita? Aku ini bukan. Sejak aku dan Wangking tahu itu bukan anak kandung kami. Aku terus-terusan nyari anakku. Tapi susah banget. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi untungnya, gak nyangka anak kandung kami ada di dekat kita. Nggak nyangka anak nakal itu ternyata cucuku. Benar-benar terima kasih Tuhan. Keluarga Yin akhirnya punya keturunan. Jianping, cepat ceritain gimana ceritanya. Kebetulan Xiaozi kecelakaan. Golongan darahnya sama persis sama aku. Wangking nelpon aku suruh ke sana. Awalnya aku nggak mau. Wangking bilang kalau aku nggak mau menyesal. Gak mau tahu keberadaan anakku. Jangan ke sana. Tapi dokter habis cek darah bilang, dari laporan tes ini, kalian seharusnya punya hubungan genetik. Kalau darah ayah mengandung heterozigot, darah kerabat dekatnya harusnya mengandung homozigot. Kalau bercampur di tubuh manusia, bisa aja menimbulkan masalah antigen jaringan.
Parahnya bisa menyebabkan kematian. Kalian cocok sama kondisi ini. Jadi darahmu nggak bisa dipakai. Untuk memastikan hal ini, aku tes DNA lagi. Hasilnya menunjukkan, aku dan Xiaozi memang punya hubungan darah. Bagus banget. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin ada kebetulan kayak gitu. Ini pasti tipu muslihat Wang Qing. Dia pertama kali membuat Xiaozi menyebabkan keguguran saya. Kemudian menipu kalian semua bahwa Xiaozi adalah anak kandung Jianping. Saya tahu apa yang ada di pikirannya. Dia ingin langkah demi langkah mengambil Jianping dari sisi saya. Ayah ibu Wang Qing itu wanita yang sangat menakutkan. Kata-katanya tidak bisa dipercaya, kalian tidak boleh percaya padanya. Sudahlah, biarkan Jianping menyelesaikan ucapannya. Ayah, Wang Qing dan Ibu Xiaozi. Seharusnya bukan ibunya. Mereka berdua berada di rumah sakit yang sama, di ruang bersalin yang sama. Ibu Doudou ingin melahirkan anak laki-laki. Untuk mengikat hati suaminya, kebetulan adiknya Damei adalah perawat di rumah sakit itu. Setelah anak itu lahir, Damei memanfaatkan Wang Qing yang masih belum sadar dari anestesi dan menukar kedua anak itu. dia terlalu jahat. Hal yang akan mendapatkan karma seperti itu dia juga melakukannya. Awalnya apa yang saya katakan, saya meminta Wang Qing pasti tinggal di rumah. Jangan tinggal di kota kecil itu, kalian tidak mau mendengarkan. Kalau mendengarkan saya melahirkan di rumah sakit besar, tidak akan ada hal seperti ini. Jianping, bagaimana kamu tahu tentang ini? Semua ini diceritakan langsung oleh Bibi Peng kepada saya dan putrinya Damei. Juga mengakui kesalahan kepada Wang Qing dan saya. Mengakui kesalahan saja sudah cukup. Kita harus melaporkan mereka. Sudahlah ayah. Lagi pula kita sudah menemukan anak kita sendiri. Baik-baik saja, sangat sehat. Dan Wang Qing juga memaafkan mereka. Kalau begitu terserah kalian. Kapan Jianping akan menjemput Xiaozi? Menurut saya sekarang segera. Sudahlah, ibu saya juga ingin menjemputnya sekarang. Tapi Xiaozi sekarang sedang di rumah sakit. Dan sebelumnya Xiaozi salah paham terhadap saya. Memiliki permusuhan terhadap saya. Saya khawatir dia tidak bisa menerimanya begitu saja. Bicarakan lagi nanti. Lalu kapan saya bisa bertemu cucu saya? Sudahlah, ibu, anaknya sudah ditemukan. Anda masih takut dia tidak akan kembali? Tunggu saja. Tunggu Wang Qing menyelesaikan pekerjaan dengan kedua anak itu. Sudah selesai semua. Biarkan mereka menerima kenyataan ini. Lalu bawa dia kembali. Kamu benar, menemukan anak adalah kebahagiaan besar. Kita tidak bisa hanya terburu-buru ingin melihat cucu, lalu mengabaikan segalanya. Bagaimanapun juga, kita harus menunggu sampai anak itu keluar dari rumah sakit. Anak sekecil itu ngerti apa komunikasi dan pengertian. Menurutku begitu Xiaozi keluar dari rumah sakit, kita harus segera menjemputnya. Kita akan memberikan semua yang terbaik untuknya. Baiklah ayah ibu. Menemukan anak adalah hal yang baik. Tenang, suatu hari nanti mereka akan kembali ke ruangan ini dan memanggil kalian kakek nenek. Sungguh aku tidak sabar ingin melihat cucuku sekarang. Cucuku, aku akan menyayanginya dengan sepenuh hati. Bagus sekali. Cepatlah. Lukanya masih sakit. Xiaozi kali ini membuat ibu sangat ketakutan. Kedepannya ingat ya, jangan lari-lari sembarangan. Ngerti ya? Tapi apa? Untungnya tertabrak mobil. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa bilang begitu? Kalau tidak tertabrak mobil, aku akan dibawa oleh nenek. Kalau begitu aku tidak bisa melihat kamu dan Doudou lagi.
Kamu adalah anak ibu. Ibu tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Anakku sayangku. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi.